Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Diagram temporal yang berputar, memancarkan aura agung yang tiada taraf, memberikan pertahanan yang terdiri dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mereka yang mengetahui harta karun ini merasa takjub. Dari apa yang kau dengar, Hu Ben datang ke kuil leluhur untuk meminta bantuan setelah kekalahan dari Raite Sion. Ini tampaknya benar, mereka benar-benar memberikan diagram temporal. Sungguh mengejutkan, seorang pejabat istana mengungkapkannya dengan tenang. Hu Ben menemukan keyakinan dengan harta ini dan nasihat dari pahlawan pedang. Berdengung, Pantom juga memanggil harta karunnya sendiri. Orang-orang merasakan ruang bergetar karenanya. Harta karun ini tampaknya datang dari dimensi lain yang ada di dalamnya. Setelah getaran itu, mereka melihat memegang tombak besar dengan aura seorang kaisar agung. Cahayanya menyinari dan membuatnya tampak suci, dan langsung menyembuhkan luka-luka lainnya. Di dalam cahaya suci terdapat kilatan petir yang mampu menembus ruang dan semua musuh. Hal ini mengubah Pantom menjadi kaisar petir. Hanya satu dorongan saja sudah cukup untuk menghancurkan surga dan neraka. Aura kekaisarannya sangat agung dan menekan. Tampaknya berasal dari seorang kaisar di zaman kuno. Apa maksudnya ini? Sebagian besar penonton tidak tahu, hanya auranya yang menunjukkan bahwa senjata ini milik seorang kaisar. Iblis petir. Ekspresi seorang leluhur berubah setelah melihat, sekte darah kedua hanya memiliki sedikit, mereka sangat kuat. Kerumunan menjadi terkejut setelah mendengar ini. Sekte Myriad Blood sebagian besar terdiri dari darah iblis dan anggota hantu. Konon, pada masa-masa awalnya, beberapa leluhur berasal dari garis keturunan kekaisaran para hantu. Garis keturunan ini termasuk dua yang teratas dari ras ini, tetapi akhirnya menyerah pada malapetaka besar. Meskipun demikian, sekte ini tetap mewariskan sebagian warisan dan harta karunnya. Sekte Myriad Blood menjadi pemilik baru. Sekte ini belum menghasilkan seorang penguasa jalan, tetapi juga tidak kekurangan sumber daya. Beberapa orang mengira bahwa sekte ini bahkan lebih hebat daripada Vajra dalam hal ini. Oleh karena itu, beberapa orang berharap untuk melihat senjata kekaisaran setelah mendengar tentang Pantom yang meminta harta karun untuk menghadapi Raite Sion. Namun, melihat Lightning Fiend tetap membuat mereka terkejut. Orang-orang tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini akan digunakan melawan anggota Tanah Suci dan sebagai gantinya Raite Sion. Ayo kita lakukan ini, Li Qiye. Raungan amarah Hu Ben berseru di seluruh area. Kepercayaan dirinya yang baru ditemukan bukan hanya karena harta karunnya atau nasihat dari Sword Hero. Yang terpenting, Sword Hero telah menunjukkan dukungannya. Li Qiye mungkin kuat, tetapi dia tidak mungkin bisa menguasai pedang pendekar. Oleh karena itu, Hu Ben yakin bahwa meskipun kalah, pendekar pedang akan tetap menyelamatkan mereka. Jangan berteriak lagi, pergi saja. Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh. Binatang buas. Hu Ben memerah dan mengarahkan kedua tangannya ke depan, mengaktifkan diagram. Namun, ketiga gerbang itu malah terbang ke bawah, menancap di tanah yang tak jauh dari Li Qiye. Membentuk formasi untuk menghalangi jalannya. Apa yang sedang dia lakukan? Para penonton menduga bahwa Hu Ben akan mencoba menjebak Li Qiye. Ini tampak seperti kesalahan kecil. Segel surgawi duniawi. Hu Ben bangkit dan menyebarkan vitalitasnya ke tiga gerbang. Bas! Gerbang ketiga segera menyala. Formasi bintang diaktifkan. Bintang-bintang muncul di bawah Li Qiye dan memancarkan sinar, kerumunan di sekelilingnya. Susunan bintang itu memutus tanah dan kekuatan di bawahnya. Baiklah, aku akan menghiburmu. Seorang leluhur menyadari niat Hu Ben. Kekuatan penyegelan diagram temporal tak tertandingi, ia mencoba menghalangi Li Qiye untuk terhubung dengan Tanah Suci. Tokoh besar lainnya menjelaskan. Pahlawan pedang memberitahunya bahwa kekuatan Li Qiye berasal dari Tanah Suci, yang berpusat pada pohon Buddha. Itu bukan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, begitu Hu Ben memutus sumber ini, Li Qiye tidak akan bisa lagi meminjam kekuatan eksternal. Ledakan. 3 planet besar akhirnya muncul dari formasi yang dibentuk di gerbang. Sekarang, mereka akhirnya menembak Li Qiye, tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri sambil berniat membuatnya menjadi kabut berdarah.
Saat mereka mendekat dan menekannya, cahaya itu menjadi sangat terang. Penonton tidak bisa membuka mata mereka. Mati! Pantom segera bergabung dalam bersemangat. Suara berderak keras terdengar saat iblis petirnya melepaskan banyak anak panah yang mengerikan. Gemuruh! Tsunami petir itu tampaknya membawa bencana bagi daerah itu. Dia lalu melemparkan tombaknya ke arah Li Qiye beserta afinitas petirnya. Baut-baut itu berkumpul bersama untuk membentuk satu sinar dengan potensi destruktif yang cukup untuk membunuh seorang dewa. Para penonton muda bersiap sementara mereka lebih menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan satu ledakan keras, formasi dan tombak itu menyerang Li Qiye secara bersamaan. Cahaya bintang dan sinar petir meledak, tidak seorang pun dapat melihat hasilnya dengan jelas karena ledakan yang menyilaukan itu. Tidak ada hal lain yang akan terjadi dari serangan ini selain kehancuran tertentu. Tanah retak dan meledak akibat benturan. Titik Li Qiye berubah menjadi kawah dengan pusaran air yang berhamburan di setiap sisinya. Begitu penglihatan kembali, mereka melihat kawah itu dipenuhi batu dan tanah. Li Qiye dan pohon itu tidak ditemukan dimanapun. Dia mungkin terkubur di bawah tumpukan sampah atau tertiup menjadi kabut darah yang berhamburan ke arah angin. Para penonton tetap tercengang saat melihat kawah itu dan memikirkan gerakan mematikan tadi. Para leluhur teratas mengira mereka juga akan mati karenanya. Serangan hebat, ini pasti fatal. Seorang tetua agung menjadi emosional. Benar, itu menghalangi jalan besar sehingga lawan menjadi tidak berdaya. Tambahkan banyak lainnya. Segel yang dibuat oleh harta karun Hu Ben sungguh mengagumkan. Para leluhur tidak memiliki solusi untuk itu. Siapapun akan menjadi tidak berdaya dan mati karena tombak pantom setelahnya. Dia pasti sudah mati, kan? Seorang pemuda bergumam. Yang lain saling bertukar pandangan, berpikir bahwa memang seharusnya begitu. Mereka melihat bagaimana kekuatan Li Qiye terutama berasal dari tanah suci. Jadi, begitu sumber ini terputus, dia tidak akan bisa selamat dari serangan mematikan itu. Ya, salah satu leluhur setuju dengan sedikit ragu. Kurangnya rasa percaya diri itu disebabkan oleh Li Qiye yang telah melakukan banyak keajaiban sebelumnya. Ada kemungkinan dia bisa sepenuhnya selamat. Mengapa? Karena dia adalah Li Qiye. Pantom dan Hu Ben tetap gelisah. Mereka jelas ingin Li Qiye mati. Namun, bagaimana jika orang itu berhasil dengan selamat? Mereka tidak berani memikirkan kemungkinan ini. Benar-benar langkah yang hebat. Sang pewaris mengangguk setuju. Untuk mendapatkan pujiannya, ia menunjukkan kekuatan serangan gabungan sebelumnya. Namun, dia mengira Li Qiye masih hidup. Adapun Su Cuimei, dia imut dan tidak terlalu tertarik. Hasilnya sudah jelas baginya. Di mata mereka, kedua orang ini secara tidak bijaksana. Membiarkan diri mereka lebih-lebih lagi dan ingin bunuh diri. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama sedikit pun. Senjata terkuat dan prestasi hukum tidak dapat menutupi kesenjangan ini. Bahkan bagi sebagian besar dirinya, dia berpikir bahwa dia tidak akan mampu menghalangi setengah teknik jika dia benar-benar ingin membunuhnya. Kami berhasil menangkapnya. Setelah menunggu cukup lama, Hu Ben dan Pantom menghela napas lega. Penonton lain pun berpikir sama karena tidak ada yang bermimpi di sekitar kawah. Para pemuda yang merupakan penggemar Pantom dan Hu Ben menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berteriak, diagram waktu dan iblis petir adalah senjata yang tak terkalahkan, tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka. Benar saja, serangan gabungan Pantom Secret Child dan Hu Ben dari Vajra tidak dapat dihentikan. Li Qiye tidak memiliki kesempatan sejak awal. Penggemar lain menimpali, aku bisa menghentikannya. Sebuah suara yang mendominasi menyela. Suara lain yang tidak lain adalah Raite Sion. Para pemuda itu tersipu dan tidak berani menjawab. Dia memang pantas bersikap sombong. Meskipun demikian, mereka merasa seolah-olah dia baru saja menghadapi mereka, perasaan yang benar-benar membuat frustrasi. Tiba-tiba, ledakan keras membuat suasana semakin tegang dan mengganggu suasana tegang. Cahaya Buddha berdenyut sekali lagi, mengakibatkan gempa bumi. Selanjutnya, sesosok tubuh melayang ke langit. Li Qiye. Semua orang langsung mengenalinya. Ia melayang di udara dengan pohon Buddha di sampingnya. Di bawah pohon ada daratan yang tidak rusak. Ia kemudian mendarat di daratan, tampak tenang dan acuh tak acuh. Cahaya Buddha yang terpancar dari pohon itu tetap menenangkan. Yang paling penting, dia tidak ragu lagi tidak terluka. Tidak mungkin.
Hu Ben dan Pantom terhuyung mundur karena terkejut. Membunuh Li Qiye mungkin keterlaluan, tetapi mereka masih yakin dapat menimbulkan kerusakan. Tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Apa-apaan ini? Gambarkan diagram itu memutuskan hubungan Li Qiye dengan Tanah Suci. Seorang penonton bingung. Karena putusnya tali itu, Li Qiye seharusnya tidak mampu menahan serangan itu. Saat ini, bahkan sebagian rambutnya pun tampak hilang. Senang-senang, Li Qiye menepuk-nepuk tanah di bahunya sambil tersenyum di hadapan kerumunan yang terdiam. Berdengung, akar pohon itu kemudian terhubung dengan tanah lagi seperti tentakel. Pemandangan ini sungguh aneh. Gemuruh, tanah dan bebatuan di luar tiba-tiba kembali ke kawah seolah-olah waktu berputar balik. Li Qiye tidak lagi berada di udara. Ia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya dengan pohon di sebelahnya. Orang-orang menunduk ke tanah dan tidak menemukan satupun retakan. Mereka merasa seolah-olah ini hanyalah mimpi. Penindasan dan pukulan fatal beserta kawah itu mungkin tidak terjadi, atau itu hanya bagian dari mimpi. Namun sekarang, semua orang telah terbangun. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pemuda merasakan kakinya gemetar. Seorang biksu agung menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan, Amitabha, Amitabha. Inilah kekuatan konstruksi agama Buddha. Sang dermawan, Anda telah memperoleh samadhi. Saya berada di hadapan seorang biksu yang bijaksana. Dia menjadi sangat bingung karena Li Qiye bukan seorang penganut agama Buddha. Bagaimana dia bisa mengubah dirinya menjadi penganut agama Buddha yang terhormat dalam waktu singkat? Semua hal itu tidak masuk akal. Orang-orang tidak bisa berkata apa-apa untuk menggambarkan pemandangan di depan. Biksu tinggi kuil naga surgawi adalah satu-satunya yang dikomentari. Akan tetapi, sulit untuk menemui Li Qiye dan berpikir bahwa ia adalah seorang biksu yang tercerahkan. Meskipun demikian, semua bukti menunjukkan bahwa ia mampu menggunakan seni Buddha yang berasal dari Tanah Suci. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa ia telah memperoleh seni peninggalan Dewa Diana Dao. Apakah ajaran Buddha semudah ini dipelajari? Seseorang dapat berpindah di tengah jalan dan tetap memperoleh hasil ini. Seorang petualang bertanya-tanya. Beberapa orang berpikir tentang jalan pintas yang mungkin ada untuk agama Buddha. Mungkinkah lebih mudah untuk mempelajarinya daripada mengolah jalan agung? Menurutku tidak. Seorang tokoh besar tidak setuju dengan Li Qiye yang berubah menjadi biksu agung yang ahli dalam samadhi dalam waktu yang singkat. Dia berdoa sebentar sebelum melanjutkan, ini pasti masih kekuatan Tanah Suci. Kurasa proses pemotongan sebelumnya belum selesai sehingga Li Qiye berhasil meminjam sebagian kekuatannya. Banyak yang setuju dengan penilaiannya. Mereka juga melihat bagaimana akar pohon itu menembus tanah seperti tentakel. Ini menyerupai proses penyambungan. Pada akhirnya, mustahil bagi Li Qiye untuk mempelajari agama Buddha dalam waktu yang singkat. Banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memahami agama mereka, tetapi ini mungkin tidak cukup untuk mencapai ketinggian Li Qiye. Itu bukan usaha yang buruk. Sayangnya, itu tidak berarti apa-apa di hadapanku, bahkan tidak menggelitik. Li Qiye tersenyum. Pernyataan dominan itu membuat orang-orang tersenyum kecut. Tindakan tadi sungguh mengerikan, tetapi Li Qiye tidak mempermasalahkannya. Sayangnya, banyak orang yang tahu untuk tutup mulut pada titik ini agar mereka tidak makin malu. Sedangkan Hu Ben dan Pantom, mereka memiliki ekspresi yang buruk karena kegagalan total teknik-teknik berharga mereka, tidak adanya cedera yang dialaminya memberikan pukulan berat bagi kepercayaan diri mereka. Sayang sekali tidak hanya kau yang diisukan. Li Qiye melanjutkan, tidak ada kesempatan lagi, langkah selanjutnya akan mengakhiri hidupmu. Beberapa orang membeku setelah mendengar ini. Sebuah tangan tak terlihat tampak mencengkeram tenggorokan mereka dan menyebabkan semuanya menjadi gelap. Pernyataan yang tidak mengejutkan ini merupakan hukuman mati bagi Hu Ben dan Pantom. Mereka mengira bahwa saat Li Qiye mengucapkan kata-kata ini, keduanya menjadi orang mati yang berjalan. Tekanan yang dialami mereka ini menyebabkan mereka menggigil ketakutan. Saya akan segera memulai, berharap untuk menerima takdirmu. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan. Kedua lawan yang ketakutan itu mundur beberapa langkah ke belakang, terintimidasi. Dalam sekejap mata, mereka merasakan dewa kematian semakin dekat. Mereka kini berdiri di depan gerbang neraka sementara Li Qiye mengangkat sabitnya dengan sering bengkok. Mereka telah mengalami banyak pertempuran dalam hidup mereka, beberapa di antaranya membawa mereka hampir mati.
Sayangnya, ini adalah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertama kalinya mereka takut mati karena sudah begitu dekat. Aktifkan, teriak Hu Ben dan menggunakan diagram temporalnya lagi. Gerbang ketiga itu kembali kepadanya dan tertanam di tanah, menciptakan formasi bintang. Gemuruh, mereka menciptakan benteng seukuran gunung, tampak seperti piramida yang menjulang ke awan. Benteng itu tampak terbuat dari logam mulia yang sangat kuat. Di bawah formasi pemberdayaan, rune dan lingkaran cahaya terwujud untuk menciptakan blokade yang sempurna. Benteng keabadian. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, pertahanan dinasti Vajra yang terkenal. Seorang leluhur di sana mengandalkannya untuk melindungi warganya selama 3 bulan dari serangan tanpa henti. Musuh akhirnya menyerah. Hu Ben berada di dalam benteng dengan 3.800 lingkaran cahaya berputar di luarnya. Ini seharusnya cukup untuk menghentikan serangan yang paling mengerikan. Dia menolak untuk menerima kematian sehingga dia menyalurkan vitalitasnya untuk menggunakan teknik pertahanan pamungkas ini. Sedangkan Pantom, ia bisa pergi sangat jauh dengan Pantom Skyshift miliknya. Namun, dia tidak berpikir dia akan bisa lepas dari Li Qiye. Ditambah lagi, ia lebih memilih bertarung sampai mati daripada melarikan diri. Dia juga menyalurkan vitalitasnya. Ledakan, aura ungu muncul di sekelilingnya dengan suara berderak keras. Langit berubah gelap dan pusaran air laut muncul di atas. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berenang mengikuti arus. Mereka tampak seperti naga raksasa yang menyerang langit. Para penonton menggigil ketakutan. Anak panah itu mengangkat cakarnya, seolah-olah hendak menyerang. Namun, mereka berenang ke arah iblis petir, bukan Li Qiye. Gemuruh. Dengan itu, Pantom menyala dan terhubung dengan pusaran petir. Arus petir mengalir di dalam kehidupan. Sisa-sisa baut dan balok menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya saat ia berubah menjadi dewa cahaya sejati. Kepemilikan Dewa Petir, seorang penonton berteriak, gerakan tak terkalahkan dari seorang kaisar kuno. Ketika seseorang tidak berada dalam ranah kultivasi yang tepat, menggunakannya secara paksa akan mengakibatkan kelumpuhan. Teknik ini ditinggalkan oleh seorang kaisar agung dari sekte Myriad Blood dan membutuhkan Lightning Fiend untuk mempersiapkannya. Namun, konsekuensinya sangat serius bagi para petualang yang lebih lemah. Sayangnya, Pantom tidak punya pilihan lain. Dia lebih suka mencoba dan membawa Li Qiye bersamanya. Agak menarik, tetapi tidak akan berakhir dengan kehancuran bersama. Li Qiye terhibur dengan usaha mereka. Ia melanjutkan, bersiaplah untuk menyaksikan seni Buddha asli dari Tanah Suci. Setelah mengatakan itu, ia membentuk mudra dan mulai melantunkan mantra. Hal ini menyebabkannya diliputi oleh cahaya terang, mencapai Dao dan menjadi Buddha suci. Sejumlah besar rune Buddha muncul di tanah dan beresonansi dengan cahaya Li Qiye. Rune-rune itu kemudian melayang di dalam hatinya, memandikannya dalam dunia rune. Seorang Tao Agung kemudian teraktivasi, mengubah lokasi Li Qiye menjadi penguasa kerajaan Buddha yang menciptakan hanya mata demi dirinya sendiri. Rune-rune tersebut mengalir terus-menerus, masing-masing rune tampaknya berisi kitab suci tertinggi agama Buddha, yang siap terwujud menjadi kenyataan kapan saja. Setiap orang yang mendengar nyanyian pujian seolah-olah ada 30 juta Buddha yang menyembah Li Qiye. Dari nyanyian itu muncul kekuatan Buddha yang melonjak dan langsung menenggelamkan semua orang. Banyak yang merasakan dorongan alamiah untuk beribadah sehingga mereka beribadah. Apakah dia benar-benar seorang pendeta yang tercerahkan? Baik yang muda maupun yang tua merasa heran dengan hal ini. Li Qiye yang biasa tidak terlihat dimanapun. Dia tampak seperti seorang biksu agung yang mengenakan kasaya harta karun dan memegang mangkuk suci, seorang dewa Buddha di atas 9 langit. Mereka mulai mempercayai komentar biksu sebelumnya, bahwa Li Qiye telah menguasai samadhi. Ini seharusnya tidak mungkin karena Li Qiye bukanlah seorang pendeta yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama Buddha. Ia memiliki tubuh fana tanpa hubungan agama bawaan. Dengan demikian, metamorfosa dari seorang manusia biasa menjadi seorang dewa Buddha menggemparkan masa sampai ke akar-akarnya. Dao Buddha, dengarkan panggilanku. Li Qiye melantunkan mantra, menyebabkan afinitas meningkat. Raungan naga mengguncang daerah tersebut. Ledakan. Tanah terbelah dan seekor naga emas terbang keluar dan memperlihatkan cakarnya yang agung dan auranya yang tak terhentikan kepada dunia. Banyak petualang terlempar. Beberapa leluhur menjadi pucat karena
ketakutan dan berteriak, "Apa ini?" Seorang tokoh kuno berfokus padanya dan memperhatikan sesuatu yang aneh pada naga ini. Ini adalah naga Buddha 8 kesengsaraan, lahir bersama Buddha dari surga barat dan mampu mengirimkan 8 kesengsaraan mistis. Biksu tinggi dari kuil naga surgawi menjadi terkejut. Hanya para leluhur yang pernah mendengar tentang jenis ini. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya mendengar bahwa Buddha Dao Lord juga mengalami 8 kesengsaraan selama pencarian Dao-nya, dia hampir mati dalam proses ini." Ya, ini bukan hal yang nyata, tetapi memang memiliki kekuatan bencana Buddha. Itu bukan sesuatu yang dapat kita tangani. Biksu itu menjawab, oleh karena itu, mereka yang tidak tahu pun menjadi takut, menyadari kekuatan naga ini. Naga ini memiliki kekuatan malapetaka yang hampir membunuh Dewa Buddha Dao di masa lalu. Sang naga menerjang ke bawah dengan kedua cakarnya yang siap diunus. Awan dan angin menghilang di angkasa. Kedua cakar itu langsung muncul di hadapan Hu Ben dan Pantom. Tidak ada teknik dan hukum yang berlaku di sini, hanya kekacauan terakhir yang berasal dari kekuatan malapetaka. Maju, Pantom meraung dan menyatu dengan tombaknya. Dia melompat ke atas sambil dikelilingi oleh arus cahaya luar biasa, ingin menghadapi naga itu secara langsung. Para leluhur tercengang melihat hal ini. Serangan Pantom jauh melampaui pelatihan dan batasnya. Sementara itu, Hu Ben menuangkan sisa energi dan vitalitasnya ke dalam diagram temporal. Lingkaran cahaya mengelilinginya seperti 3000 planet. Para penonton merasa seolah-olah dia dapat menahan serangan apapun dalam kondisi ini. Mereka seharusnya baik-baik saja dengan satu gerakan, kata salah seorang. Gemuruh, langit pun runtuh karena munculnya badai yang dahsyat. Badai itu membuat sebagian besar penonton terlempar. Ledakan, lingkaran cahaya benteng keabadian hancur di bawah cakar naga. Kemudian seluruh benteng hancur. Hu Ben terjatuh ke tanah, tulang-tulangnya hancur dan darah mengalir di mana-mana. Adapun Pantom, tombaknya tidak dapat menembus cakarnya. Senjata itu mendorong jarak dan lautan cahaya meledak dalam sekejap mata. Sayangnya, ledakan itu tidak dapat mencapai Li Qiye. Pantom jatuh ke tanah, mengalami nasib yang sama seperti Hu Ben. Pertarungan berakhir hanya dengan satu gerakan dari Li Qiye, mengalahkan keduanya. Seperti yang telah dikatakannya sejak awal, mereka tidak berhasil menahan satu serangan pun darinya. Para penonton gemetar ketakutan. Mereka adalah para jenius papan atas yang memiliki senjata yang tak tertandingi. Ini seharusnya cukup untuk melawan siapapun dari generasi muda. Siapa yang lebih kuat, Li Qiye atau Sion yang saleh? Seseorang akhirnya menjadi tenang dan menjadi penasaran tentang topik ini. Li Qiye berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan Hu Ben dan Pantom. Oleh karena itu, Raite Sion menjadi titik acuan berikutnya. Mereka semua melihat kekuatan Li Qiye tadi, tetapi tidak berani meremehkan keturunannya. Harusnya cukup untuk pertarungan yang hebat. Salah satu leluhur tidak memiliki jawaban yang jelas. Li Qiye benar-benar menguasainya saat medan perang ada di sini. Kekuatan yang bisa dipinjamnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih murni dibandingkan dengan anak Buddha jangkrik emas. Keturunannya kuat tetapi dia tidak dapat bersaing dengan seluruh tanah suci. Bagaimana dengan pertarungan di luar? Sulit untuk mengatakannya. Seorang leluhur yang lebih tua mengungkapkan analisisnya. Kultivasi Li Qiye jelas lebih rendah. Meskipun demikian, ia pasti memiliki beberapa metode jahat di luar tanah suci. Jawaban untuk skenario ini juga tidak jelas. Sekarang saatnya pergi, kata Li Qiye datar. Kerumunan menjadi kaku, menyadari bahwa beberapa generasi jenius akan segera mati. Meskipun demikian, pemenangnya mengambil segalanya sehingga mereka tidak mengatakan apapun. Li Qiye tidak akan diberi belas kasihan. Paman kerajaan, selamatkan aku. Hu Ben merilis harganya sendiri dan berteriak minta tolong pada saat-saat penting ini. Semua mata menyatakan ke arah istana kekaisaran setelah mendengar teriakan minta tolong Hu Ben. Supreme Brother atau SWOT Hero, banyak yang langsung teringat padanya. Yang lain berspekulasi tentang orang lain dari istana yang terlibat. Hu Ben adalah seorang jenius yang menonjol di balai bela diri dan seorang jenderal di perkemahan perang. Ia merupakan benih penting sekaligus pilar yang efisien bagi dinasti, tidak mudah untuk mendidik orang lain. Terlebih lagi, pangeran ketiga adalah anggota klan kerajaan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka tidak akan membiarkan Li Qiye membunuh keduanya.
Ada kemungkinan bahwa sang penjaga, salah satu dari 4 Grandmaster, akan muncul juga. Itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar mengejutkan. Beberapa orang mengalihkan perhatian mereka ke guru nasional Ye Mingxi. Secara logis, dia tidak seharusnya duduk diam dan menyaksikan perkembangan ini. Anehnya, itulah pilihannya. Dia tidak menunjukkan emosi apapun saat menonton ini. Sebuah kerutan dahi menyapu area tersebut. Pahlawan pedang. Orang-orang langsung tahu siapa dia dan kesulitan berdiri tegak. Hanya saja kerutannya saja sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Klang, pedang yang tajam melesat ke langit dan menyatukan seluruh ibu kota. Sinar-sinarnya tak tertahankan dan tampak seperti pedang sungguhan, lebih dari cukup untuk menebas bintang-bintang. Pedang-pedang yang ditinggalkan juga mulai bernyanyi. Para majikan, merek menjadi takut dan buru-buru mencengkeram gagang pedang agar tidak terlempar keluar dari sarungnya. Ini adalah harmonisasi pedang. Pedang yang lebih lemah akan dipanggil menjadi pedang terkuat. Berdengung. Tekanan yang diberikan oleh niat itu menyebabkan semua orang merasakan sakit dari atas sampai bawah seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan pedang. Kuat sekali. Sebagian besar segera lolos dari jangkauan niat pedang itu. Tak terkalahkan dengan pedang. Orang-orang memikirkan kalimat ini. Meski pahlawan pedang belum muncul, niat pedangnya sendiri sudah mengintimidasi para penonton. Selanjutnya, sinar pedang di atas berkumpul bersama untuk membentuk jalan yang menghubungkan istana dan gunung suci kecil. Itu tampak seperti pelangi, hanya satu yang berdenyut dengan kilatan pedang, bukan 7 warna. Suara langkah kaki yang keras terdengar, mirip dengan kedatangan raksasa besar. Energi pedang yang menyertainya muncul dengan deras. Seseorang mulai berjalan dari istana kerajaan menuju gunung suci kecil menggunakan jalur Dao. Pahlawan pedang. Banyak yang terkejut saat melihat guru besar ini untuk pertama kalinya. Pahlawan pedang adalah pemuda yang bersemangat dengan tekanan yang menindas. Matanya seolah-olah berisi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan tajam terpancar dari jubahnya yang berkibar. Dia tampak seperti pedang dewa yang masih tersarung saat ini. Begitu pedang itu keluar dari sarungnya, dunia akan terkejut. Dia tidak membawa pedang, tetapi tetap tampak siap bertarung dan mengalahkan musuh-musuhnya kapan saja. Orang-orang terkejut karena dia terlihat terlalu muda. Pahlawan pedang berasal dari beberapa generasi sebelumnya. Saat ini, Archaic Sun King dan Five Colored Secret Sovereign sama-sama berambut abu-abu, tampak seperti sesepuh manusia biasa. Ye Mingxi berasal dari generasi yang sama dan kini tampak seperti pria parubaya. Di sisi lain, Sword Hero tampaknya seolah-olah ia berada di generasi yang sama dengan Raite Sion. Tentu saja, para petualang yang kuat dapat kembali ke penampilan muda mereka. Meskipun demikian, beberapa tanda penuaan akan tetap ada. Hal ini tidak terjadi pada Sword Hero karena ia tampak bersemangat dan penuh energi. Jadi, itulah pahlawan pedang. Semua orang menganggap gelar ini cocok untuknya. Kita sudah tua, sementara dia masih muda. Seorang pakar dari generasi yang sama menjadi sentimental. Dinasti Vajra bukan taman bermainmu, dasar sombong. Teriak pahlawan pedang sambil mengangkat satu jarinya, lalu membanjiri banyak sinar pedang. Hanya teknik pedang ini saja yang lebih unggul dari serangan pamungkas Hu Ben dan Pantom. Banyak yang mengira bahwa ini akan cukup untuk menghentikan malapetaka dan menyelamatkan keduanya. Ledakan. Namun, itu terhenti sebelum mengenai naga itu. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Para penonton tercengang dengan perkembangan ini. Guru nasional. Para petinggi juga siap. Mengapa guru nasional menghentikan pahlawan pedang? Seseorang tersadar dan bertanya. Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban. Ye Mingxi mengabaikan kejadian itu adalah satu hal, tapi benar-benar ikut campur. Perjuangan politik sulit dipahami. Seorang leluhur penting menyatakan dengan tenang. Kamu Mingxi. Tatapan mata pahlawan pedang berubah tajam. Lama tak melompat, pahlawan pedang, aku masih menikmati musim semimu. Jawab Ye Mingxi, kau harus menghalangi jalanku. Kurasa pertarungan kita saat ini belum berakhir. Niat pedang Sword Hero semakin kuat. Energi pedang yang mengerikan muncul dan membuat kerumunan orang waspada. Untuk tingkat master di atas dia menyadari bahwa dia hampir menjadi seorang Grandmaster. Jika kamu ingin bertaruh, kamu dapat memilih waktu dan tempat, tetapi jangan hari ini. Ye Mingxi tetap tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Banyak yang saling bertukar pandangan, mengira Ye Mingxi juga cukup hebat, tidak sedikit pun.
Tentu saja, keduanya adalah murid duality di kelas yang sama. Yang lebih kuat dari keduanya masih belum diketahui. Selain itu, mereka juga memiliki status yang sama di Vajra Dynasty. Para penonton pasti akan menyukai pertarungan antara Ye Mingxi dan Sword Hero. Pasti akan sangat hebat, pertarungan tingkat atas di Tanah Suci. Lagi pula, mereka berdua sangat dekat untuk mencapai level seorang Grandmaster. Ye Mingxi tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap agresivitas Sword Hero. Mereka dulunya adalah murid terbaik di duality, ini bukan pertarungan pertama mereka. Bagaimana jika aku memilih hari ini? Pahlawan pedang tetap sombong seperti sebelumnya, selalu siap bertarung setelah sedikit berdebat. Ia tampak seperti pemuda yang penuh badai, bukan seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Hal ini menciptakan kontras yang mencolok antara dirinya dan Ye Mingxi yang tenang. Tidak bisa hari ini, pilih tanggal dan tempat lain, pendekar pedang. Ye Mingxi menolak lagi. Bagaimana jika aku agresif hari ini? Aura pembunuh Sword Hero semakin kuat. Yang mulia telah mengeluarkan dekret. Ye Mingxi berkata dengan tenang, mengeluarkan dan mengangkat lencana ke udara. Pahlawan pedang, Yang mulia memerintahkan Anda untuk menemuinya terlebih dahulu setelah meninggalkan pelatihan Anda yang terisolasi. Pergilah sekarang. Lencana ini memiliki ukiran naga emas di atasnya, memancarkan aura kewibawaan. Lencana ini dipenuhi dengan kekuatan dan otoritas, yang membuat orang lain ingin bersujud. Lambang Vajra Draco. Untuk pejabat pengadilan, para ahli Vajra lainnya yang bukan pejabat menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Ini adalah lencana yang melambangkan otoritas tertinggi dalam dinasti. Ye Mingxi tidak akan menyamai niat raja jika dia memiliki akses ke ini. Raja yang hebat, ekspresi pahlawan pedang menjadi gelap saat dia mencibir. Pahlawan pedang, pergilah sekarang, masalah di sini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Mingxi mengulangi, Ye Mingxi, apakah kau akan melawanku? Sword Hero melenturkan tubuhnya ke arah lawannya. Jika kamu punya masalah dengan ini, silakan bicara dengan yang mulia daripada membuang-buang waktu untukku. Ye Mingxi menggelengkan kepalanya. Pahlawan pedang melingkar sebagai jawaban. Kerumunan saling bertukar pandangan dan merasakan permusuhan antara Sword Hero dan Archaic Sun King. Kedua bersaudara ini tampaknya tidak akurat. Tentu saja, ini sudah diduga. Keduanya pernah bersaing memperebutkan tahta di masa lalu, konfliknya bisa mencapai taraf hidup atau mati. Bagian yang paling aneh adalah bahwa Raja Matahari Kuno tampaknya mendukung Li Qiye terlepas dari masalahnya. Saat ini, pertanyaannya adalah apakah pahlawan pedang akan patuh atau tidak. Baiklah, aku akan berurusan dengan yang lain kali. Ucap pahlawan pedang dengan dingin namun tidak mendapat tanggapan dari Ye Mingxi yang langsung menyimpan lencananya. Pada akhirnya, pahlawan pedang mengalah dan mematuhi perintah resmi. Pada akhirnya, dia tetap menjadi anggota klan kerajaan terlepas dari kekuatannya. Dia harus mematuhi aturan Vajra dan lencana otoritas. Melakukan hal itu sebaliknya berarti menantang kedaulatan Vajra itu sendiri. Pada saat itu, belum lagi rajanya, bahkan para leluhur akan mengejar keangkuhannya. Dia kemudian berbalik ke arah Li Qiye dan mengancam, "Nak, aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi hanya Vajra yang bisa bergaul dengan keturunan kita. Jika kau berani menyakiti mereka." Li Qiye menambah kekuatannya sebelum Sword Hero bisa menyelesaikannya. Satu cakarnya turun dan mengubah Wu Ben menjadi bubur berdarah. Tidak. Pangeran ketiga juga merasakan kematian menghampirinya dan berteriak. Sudah terlambat. Li Qiye mengucapkan selamat tinggal pada pagoda itu dan meletakkannya di sana. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya. Dia lalu mengupil dengan kelingkingnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Penonton bersiap setelah melihat ini. Li Qiye tetap membunuh keduanya meskipun sudah diperingatkan oleh pahlawan pedang. Ini sama saja dengan menghadapinya dua kali di depan umum, memperlakukannya seperti sampah. Ingat, pahlawan pedang hampir saja menjadi selebritis seorang Grandmaster. Para jenius yang sombong dari generasi muda perlu menunjukkan rasa hormat dan tutepe mulut. Li Qiye tidak mengikuti tradisi ini. Apakah dia sedang mencari kematian? Seorang pemuda tercengang, sama seperti teman dekatnya. Sesuai dengan gayanya yang bagus. Seorang ahli bergumam sambil tersenyum dingin. Kemewahan Li Qiye tidak pernah berkurang meskipun taruhannya semakin meningkat setiap saat. Mereka lalu mencuri pandangan ke arah pahlawan pedang.
Pria itu pasti sangat marah sekarang setelah dipermalukan dengan terang-terangan. Tokoh seperti dia selalu sombong. Benar saja, sinar pedang yang mengerikan terpancar dari mata. Setiap sinar mampu membunuh Li Qiye 1000 kali lipat. Kerumunan sudah gemetar sebelum dia bergerak. Pahlawan pedang, pergilah. Ye Mingxi berkata dengan acuh tak acuh sekali lagi. Kita lihat saja berapa lama kau bisa terus seperti ini. Pahlawan pedang membungkuk ke arah Li Qiye sebelum kembali ke istana kerajaan. Dia datang tanpa peringatan dan pergi dengan cepat. Pertanyaan terbesar bagi banyak orang saat ini adalah niat Raja Matahari Kuno. Mengapa dia terus melindungi Li Qiye? Aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang akan membelamu. Li Qiye berbicara kepada musuh terakhirnya, Pantom. Pemenangnya akan mendapatkan segalanya, aku tidak peduli. Pantom memiliki kulit pucat dan tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos. Dia terus berusaha keras untuk tidak mempermalukan Sekte Darah Juta dan malah mengemis. Benar-benar, pantang menyerah. Sesuai keinginanmu. Li Qiye tersenyum. Kenapa dia tidak membiarkan dirinya hidup-hidup saja, biarkan dia membantu melawan musuh luar, teriak salah seorang penonton. Ah, sayang, cakar itu turun dan mengusir Pantom sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan pembicaraan. Hasil pertempuran ini tidak mudah diterima oleh banyak orang. Selain pangeran ketiga, Hu Ben dan Pantom adalah 2 dari 4 jenius besar. Ini adalah kerugian serius bagi Tanah Suci. Berbagai emosi muncul di benak para penonton. Banyak jenius yang merupakan penggemar Pantom dan Hu Ben sambil memandang rendah Li Qiye, berpikir bahwa orang itu mengandalkan jalan yang tidak biasa. Saat ini, bintang dan harga diri mereka telah dibunuh oleh Li Qiye. Mereka yang sebelumnya membenci Li Qiye merasakan kebencian mereka padam seperti lilin yang ditiup angin karena kebutuhan. Terlebih lagi, 2 orang jenius di papan atas tidak memiliki kesempatan melawan Li Qiye, terutama mereka. Lebih baik menelan kemarahan dan keluhan mereka daripada mencari kematian. Tentu saja, ada juga yang merayakannya. Misalnya, Putra Mahkota. Siapa yang paling diuntungkan dari hasil pertempuran ini? Putra Mahkota, bukan Li Qiye. Saingannya yang terkuat, pangeran ketiga, kini telah meninggal, begitu pula para pendukungnya, tidak ada yang lebih baik bagi sang putra mahkota. Orang dapat mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum pengobatannya pada saat ini. Seorang pelayan Anda di belakang menjadi gembira karena mereka juga bisa menumpang di belakang. Selamat, Yang Mulia, pelayan itu merayakannya. Jaga dirimu, teriak sang pangeran. Meskipun ini adalah hal yang menggembirakan, mengekspresikan kegembiraan tidaklah pantas. Salahku, Yang Mulia. Pelayan itu menyadari hal itu dan menghadapkan dirinya 2 kali. Sang pangeran menyaksikan dengan tenang, tidak menyangka hari ini akan benar-benar tiba. Pangeran ketiga telah benar-benar sukses sehingga ia merasakan tekanan yang besar. Saat ini, hanya Li Qiye yang mengubah seluruh arah dinasti Vajra. Putra mahkota senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Satu kesalahan saja dapat mengakibatkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Sementara itu, masa tidak mengkritik kematian ketiganya. Li Qiye menghajar mereka dengan adil. Adakah yang ingin menyingkirkan kejahatan dari Vajra atau berdiri di pihak keadilan? Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan bertanya pada banyak orang. Tidak ada yang menanggapi karena mereka lebih memilih untuk tetap hidup. Sebagian besar hanya ingin menonton karena ini adalah urusan internal istana. Orang luar tidak perlu khawatir, terutama risikonya. Faktanya, beberapa sekte besar justru menginginkan eskalasi sehingga Vajra akan melemah sebagai hasilnya. Mereka telah lama menginginkan posisi Vajra. Jika tidak ada yang mau bermain, aku akan pergi. Li Qiye tersenyum. Dengan itu, dia menyerahkan patung Dewa Diana Dao kepada Wei Qianxing. Kerumunan itu tidak menduga hal ini karena mereka mengira Li Qiye dan Su Cuimei adalah kaki tangan yang ingin mengkhianati Tanah Suci. Saat ini, dia memberikan patung itu kepada Wei Qianxing, salah satu dari 5 jenius dualitas tetapi yang terpenting, Komandan Tebing Kayu Hitam. Mereka tidak tahu mengapa tetapi sekarang patung itu terlihat lebih baik bagi Li Qiye. Terima kasih, Tuan Muda. Qianxing membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa terima kasihnya sebelum pergi membawa patung itu. Li Qiye tidak lagi tertarik tinggal di Gunung Suci kecil dan berencana untuk pergi. Tuan Muda, mengapa tidak bertanding dengan Sion yang saleh? Seseorang di antara yang hadirin tiba-tiba menyarankan. Semua orang menjadi tertarik dan langsung setuju.
Semua mata berbicara pada Li Qiye. Ya, bertarunglah melawan Sion yang saleh dan tunjukkan padanya kekuatan tanah suci. Kata yang lain, sebelumnya, banyak yang mengira bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk melawan keturunannya karena jalan hidupnya yang tidak biasa. Saat ini, menjadi sangat jelas bahwa ia mungkin satu-satunya di antara generasi muda yang memiliki peluang untuk menang. Dengan demikian, hindari dan prasangka masa lalu lenyap begitu saja. Mereka berharap dia akan mampu mengalahkan sang pewaris dan mendapatkan kembali sedikit muka ke tanah suci. Jika tidak, itu akan terlalu menjengkelkan bagi generasi muda. Kamu pasti menang, Tuan Muda. Bahkan, beberapa jiwa yang tidak tahu malu mulai menyanjung Li Qiye meskipun mereka baru saja mengolok-oloknya. Dia tiba-tiba menjadi berguna bagi mereka sehingga perubahan sikap diperlukan. Sayangnya, Li Qiye tidak menggigit. Dia menoleh ke belakang dan menjawab dengan tegas, tidak tertarik sebelum melanjutkan perjalanannya. Beberapa orang merasa kesal dengan kepergiannya tetapi tidak berani mengatakan apapun kepadanya. Setelah dia lama pergi, seorang pemuda akhirnya berbicara, dia pasti bersekongkol dengan Raites. Diam, seorang senior langsung menegur. Para tetua dapat melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Li Qiye telah membunuh 3 pemuda penting, namun pahlawan pedang masih dipanggil kembali. Jadi, masalahnya tidak sederhana. Pasti ada hubungannya dengan gambaran yang lebih luas, mungkin konflik politik dalam dinasti Vajra. Ini mungkin menyebar ke divisi kelima segera karena Pantom berasal dari divisi hantu ilahi. Jika memang begitu, mereka harus menjauh dari rawa ini dan menunggu saat yang tepat untuk memanfaatkan kekacauan ini. Tanah suci Buddha memang penuh dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang kerdil. Akhirnya, Sion yang saleh berbicara, sama sekali tidak bisa menahan aura mengamuknya. Semua orang merasakan tekanan sekali lagi. Dia menatap mereka dan berkata, sayangnya, tidak ada naga atau harimau di sini, hanya sekelompok orang bodoh. Mereka marah kepadanya tetapi tidak berdaya untuk membalas. Faktanya, beberapa leluhur yang hadir mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sayang sekali, tidak ada petunjuk dari Tuan Muda. Sang pewaris ingatan pada dirinya sendiri sebelum melangkah menuju tangga batu. Para ahli tanah suci hanya dapat melihat dan melakukan apapun yang dia inginkan. Pertempuran apapun yang terjadi selanjutnya tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya, sekuel yang tidak berharga dari seorang mahakarya. Meskipun demikian, semua permulaan pasti memiliki akhir, jadi saatnya untuk menyelesaikan ini. Sang pewaris berbicara sambil menaiki tangga. Kesombongannya tidak berubah meskipun berada di tanah suci. Ada lagi yang mau bertarung. Setelah berdiri tegak, dia berbalik untuk melihat ke arah kerumunan. Momentum dan auranya tidak berkurang meski menghadapi massa. Dia tidak bermaksud mengalah. Menangis tanah suci sambil berdiri di puncak gunung suci kecil tampak seperti penghinaan yang nyata. Ini benar-benar memalukan bagi generasi muda. Sayangnya, tidak ada yang berani menghadapinya. Suasana menjadi mencekam setelah tantangan itu. Reputasi tanah suci dipertaruhkan. Jika tak seorang pun berani melawan keturunan di sini, generasi muda tanah suci tidak akan pernah mampu mengangkat kepala tegak saat melihat anggota sekte kebenaran. Saya sudah menerima tantanganmu dan tidak akan melewatkannya dengan cara apapun. Sebuah suara yang menyenangkan untuk dijawab. Para pemuda dari tanah suci langsung bersemangat mendengar suara itu. Peri Dugu. Beberapa orang tak mampu menahan diri untuk berteriak. Dugulan berjalan mendekat sambil memeluk pedangnya, tampak peri halus yang tak terhitung jumlahnya. Kenyataannya, dia memang peri mata para pemuda sekarang, yang datang untuk menyelamatkan mereka dari kekacauan ini. Suasana tegang pun mereda dan orang-orang bisa bernapas lega. Setidaknya, terlepas dari hasilnya, setidaknya ada seseorang yang siap melawan keturunan di Gunung Suci Kecil. Seluruh dunia tidak akan menertawakan mereka karena menjadi pengecut sekarang. Dugulan memikat semua penonton pria karena kecantikan dan temperamennya yang unik. Dia menaiki tangga dan menghadapi cucunya. Dia menatapnya dengan hormat dan berkata, kamu pantas menyandang karakter itu, peri, seorang wanita yang tidak kalah dengan pria manapun. Hanya ada 1 atau 2 orang yang dapat dibandingkan denganmu di seluruh tanah suci. Beberapa orang merasa bangga mendengar penilaian setinggi itu dari sang keturunan, terutama para siswa dari Duality. Bagaimanapun, dia adalah permata yang berharga di akademis mereka. Meskipun demikian,
yang lain menjadi malu dengan sedikit kepahitan di dalam. Tanah suci memiliki banyak pria jenius, tetapi pada akhirnya, mereka harus membiarkan seorang gadis menghadapi keturunannya sendirian. Mereka merasa malu untuk memikul tanggung jawab sendirian. Apakah tidak ada orang lain yang bisa melawan keturunan itu? Mereka memikirkan orang lain, Li Qiye. Dia adalah satu-satunya laki-laki di generasi muda yang bisa melawan keturunannya. Namun, ada pandangan yang beragam tentangnya. Sebagian mengagumi sifat misteriusnya yang tak terduga. Sebagian lainnya memandang dirinya rendah karena dianggap tidak konvensional. Beberapa lainnya tidak memiliki kesan yang baik atau bahkan membencinya karena latar belakangnya yang kurang, tidak seperti para jenius lainnya. Terlebih lagi, ia memilih untuk tidak membantu Tanah Suci, ini adalah alasan terbesar ketidaksukaan mereka. Dugulan tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan dirinya meskipun mendapat pujian. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu terlalu baik, Xion. Perjalananmu ke timur tak terhentikan. Kami punya banyak bakat tetapi tak ada yang bisa menandingimu. Kekuatanmu tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Itu terlalu berlebihan." Sang pewaris tertawa dan berkata, "Aku tidak lebih dari bocah nakal yang terkenal. Tanah Suci memiliki banyak pembudidaya yang cakap. Keberadaan tuan muda saja sudah menunjukkan betapa tidak kompetennya aku." Sang pewaris menjelaskan bahwa dirinya lebih rendah dibandingkan dengan Li Qiye. Hal ini membuat orang-orang saling bertukar pandangan. Di satu sisi, mereka seharusnya senang mendengar ini tetapi sebagian besar tetap diam. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Tidak ada gunanya karena dia menolak untuk membela Tanah Suci. Seorang pemuda mengeluh pelan. Jika orang itu memang cakap, dia seharusnya membantu peri Dugu daripada membiarkannya bertarung sendirian, sungguh memalukan. Seorang jenius lainnya, beberapa orang mulai mengutuk dan mencaci maki Li Qiye karena penolakannya melawan sang pewaris. Mereka mengira bahwa ia memilih jalan pintas dengan pilihannya. Tuan muda adalah naga sejati yang terbang di cakrawala, kita tidak dapat mencapainya. Dugulan tersenyum. Orang-orang terkejut melihatnya mengatakan hal-hal baik tentang Li Qiye setelah dia meninggalkannya. Peri Dugu, kaulah pilar sejati Tanah Suci, kuat dan baik hati. Yang lain tidak bisa dibandingkan denganmu. Seorang pemuda berkata, sambil merendahkan Li Qiye. Namun, keturunan dan Dugulan mengabaikan mereka. Ada perbedaan yang jelas dalam level pekerjaan di sini. Ini akan menjadi hari terakhir perjalananku. Sang pewaris berkata, jika kamu melawanmu, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Jadi kumohon, mari kita mulai pertarungan kita. Aku yakin aku tidak cocok karena kamu telah mempelajari 4 dari 7 bab. Hukum prestasiku tidak dapat menjaminnya. Katanya dengan tenang. Penyerahannya sebelum pertempuran dimulai membuat massa terkejut dan frustrasi. Sayangnya, ini bisa dimengerti dan mereka harus menerima kenyataan. Keturunannya terlalu kuat. Meski begitu, Peri Dugu berbicara secara langsung tanpa merasa terhina. Semua ini berkat orang-orang bijak. Sang pewaris menggelengkan kepalanya, itu tidak berarti aku kuat. Jika kamu memiliki akses ke layanan hukum yang sama, kamu tidak akan lebih lemah dariku. Terima kasih. Meskipun aku tahu aku tidak sebanding, aku ingin melihat hukum jasamu yang tiada taraf. Ditambah lagi, seorang murid dualitas masih perlu berjuang sebelum menyerah. Dia tersenyum. Bagus, aku sudah mendengar banyak hal hebat tentang ilmu pedangmu. Aku yakin itu adalah ilmu pedang tak tertandingi yang dimiliki oleh seorang kaisar abadi dari zaman kuno. Aku hanya ingin melihatnya. Sang pewaris menjawab dengan gembira. Saya khawatir pemahaman saya tentang ilmu pedang yang tiada taraf ini masih pada tingkat dasar, tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ditambah lagi, Kaisar Abadi yang Agung mengatakan bahwa tidak ada hukum jasa yang terkuat, yang ada hanya pembudidaya terkuat. Bagus sekali, itulah Kaisar Abadi. Sang pewaris setuju. Dugulan mengakui bahwa dia telah mempelajari ilmu pedang legendaris selama percakapan ini. Dia adalah pewaris yang sangat kuat dan 7 anaknya luar biasa. Namun, dia tetap menyebut ilmu pedangnya tak tertandingi. Seni pedang macam apa ini? Para ahli pun menjadi penasaran. Bisakah lebih kuat dari 7 bab? Yang lain bertanya-tanya. Semua mata berbicara pada Dugulan dan Raite Sion. Mari kita mulai, tolong beri saya petunjuk. Dugulan menghunus pedangnya dan berbicara dengan tenang. Mata sang keturunan menjadi cemerlang. Sinar dari sana menyapu ke depan seperti pedang dewa,
menyebabkan orang-orang menggigil tak terkendali. Dia cukup kuat untuk mengintimidasi anggota generasi sebelumnya. Jalan leluhurku adalah jalan tombak. Kuharap jalan itu tidak akan mengecewakanmu, kata sang pewaris. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Lakukanlah. Dugulan mengangguk. Bagus. Kalau begitu, siapkan pedangmu, peri. Sang pewaris tidak membuang waktu dan mengerahkan kekuatannya. Akan tetapi, Dugulan masih memeluk pedangnya di dadanya tanpa mengaktifkan vitalitas dan energinya, sungguh sebuah tontonan luar biasa indah. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh penampilannya yang mengagumkan dan gayanya yang berani, dan tidak dapat melupakannya selama sisa hidup mereka. Pedangku sudah siap, katanya meski masih memegang pedang dengan sikap tak berdaya yang sama. Untuk kebingungan penonton, para pembudidaya yang lebih kuat mendapatkan kembali akal sehat mereka terlebih dahulu dan menyadari sesuatu saat memperhatikan auranya. Yang lebih lemah tidak berada pada level yang tepat dan tidak dapat melihat apapun, mirip seperti seorang pendeta yang mencoba mencari sehelai rambut di atas kepalanya. Di mata mereka, dia tampak sudah menyerah. Sedangkan bagi orang-orang penting, mereka menganggapnya sebagai pedang saat ini jadi posisi sebenarnya tidak penting. Sebagai pedang, dia tidak memiliki sarung. Itulah mengapa kita tidak perlu menghunus pedang. Dia berdiri di sana sebagai bagian dari ilmu pedang. Selama dia ada, ilmu pedang juga akan ada. Jadi, dia sudah bergerak meskipun dia pasif dan tidak bergerak. Para pembudidaya yang lebih lemah mengira bahwa ia mencoba bersikap misterius karena mereka tidak memahami fenomena Dao ini. Ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah mengalahkan tekniknya tanpa menggunakan kata apapun. Masalah bagi mereka adalah bagaimana dia akan menyerang tanpa teknik dasar, tidak ada niat membunuh atau semangat bertarung. Anehnya, serangannya tidak terlihat dan telah dimulai di dalam tubuh sang keturunan. Sebuah pedang, tampaknya tumbuh di dalam hati saat ini, sebuah perasaan yang mustahil untuk dijelaskan dengan tepat. Sang keturunan langsung membalas. Tampak ada banyak matahari yang meledak di matanya. Kekuatan mengerikan segera menyerang dunia nyata, membuat banyak penonton terlempar. Sisanya menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mundur, menyadari bahwa pertarungan ini akan merusak. Sangat kuat, mereka yang merasakan kekuatan yang mengamuk lagi masih merasakan ketakutan yang sama. Klang, klak, klak, cahaya dari mata berubah menjadi hukum Dao dalam bentuk tombak emas. Wujud energi ini mengandung potensi pembunuh yang sangat besar, yang mampu menembus apapun. Kilauannya menimbulkan rasa takut pada penonton. Matanya berubah menjadi sumber tombak emas abadi dan tak berujung, yang berpuncak pada lautan senjata. Ribuan tombak siap terbang ke depan kapan saja. Meskipun tombak-tombak itu tidak diarahkan kepada mereka, banyak penonton berteriak karena mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka ditusuk-tusuk. Tombak-tombak ini sepertinya ingin sekali dinonaktifkan. Ini hanya aktivasi kekuatan. Begitu dia melepaskannya, potensi destruktifnya akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, orang banyak dengan cerdik mundur sekali lagi. Tombak-tombak itu mulai berputar dengan cara yang menakutkan. Meski begitu, Dugulan tetap berdiri diam dengan tenang. Saat kekuatannya bertambah besar, dia tampak semakin menjauh dari medan perang sesungguhnya. Dia bukan satu-satunya yang mengalir melalui waktu. Daerah di sekitarnya tampaknya juga terinfeksi. Tidak semua orang dapat merasakan perubahan temporal yang terjadi. Bahkan para ahli yang lebih tua pun kesulitan untuk mengetahuinya. Dugulan dan pedangnya telah melakukan perjalanan jauhnya selama 100 tahun, mengubah momentum langit dan bumi. Sementara itu, tombak emas Raite Sion mencabik-cabik waktunya sendiri, dengan tujuan untuk menambal celah ini. Pertarungan telah dimulai, tanpa sepengetahuan penonton yang lebih lemah. Mereka masih mengira bahwa sang keturunan sedang mempersiapkan jurus dan kekuatan untuk melancarkan serangan terakhir. Sedangkan peri, dia cukup berani untuk memberinya waktu. Adapun para leluhur yang kuat, mereka menyaksikan pertarungan duniawi ini dengan ekspresi serius. Satu pihak mengejar sementara pihak lain memilih menghindar. Mereka mengira jika keturunannya berhasil menyusul, Dugulan tidak akan mampu menghentikan lautan emasnya. Tiba-tiba, tombak emas itu menghilang bersama sinar yang keluar dari matanya. Kekuatannya tidak dapat ditemukan dimanapun. Para penonton saling bertukar pandangan, bingung karena kurangnya tindakan. Aku kalah. Sion yang saleh menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Apa? Keributan meledak di antara kerumunan.
Apakah ini terjadi? Kakak pertama menang. Bahkan siswa dari Duality merasa heran. Tak seorang pun menduga bahwa keturunannya akan tiba-tiba menyerah. Sebagian besar mengira mereka masih belum bersatu. Lebih jauh lagi, keturunannya menang dalam hal aura dan momentum, karenanya perkembangannya tidak logis. Tentu saja, mereka hanya menginginkan kemenangan untuk Dugulan. Rasanya tidak tepat baginya untuk menyerah dalam situasi seperti ini. Kita menang. Seorang penonton tetap skeptis. Hanya ahli yang lebih tua yang mampu melihat rincian pertukaran sebelumnya. Itu tergantung pada definisi kemenanganmu. Seorang leluhur yang kuat berkomentar sambil masih memikirkan pertarungan itu. Dia tidak secara langsung menyebutkan pemenangnya dengan jelas. Kau terlalu rendah hati. Dugulan juga tidak setuju. Jika ini dianggap kemenangan, maka aku akan malu. Aku tidak bisa menyamai ilmu pedangmu yang jaraknya jutaan tahun. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku bisa menang? Sang pewaris tertawa. Para leluhur kemudian menyadari bahwa sang keturunan tidak memiliki cara untuk mencapainya dengan tombaknya. Dengan demikian, kekuatannya menjadi tidak berguna dalam skala waktu, sehingga ia dengan cepat mengakui kekalahannya. Jadi ini adalah sebuah kemenangan. Sebagian besar hanya memiliki konsep samar tentang apa yang telah terjadi, tetapi ini tetap merupakan konfirmasi kemenangan. Itulah mengapa First Sister menjadi nomor 1 di akademi kami. Para siswa dari Duality mulai merayakan. Para ahli muda lainnya mengangkat tangan mereka dan berteriak, tidak, dia adalah jenius nomor 1 di seluruh Tanah Suci. Kemenangannya menghasilkan poin penting bagi Tanah Suci, karenanya dirayakan. Saya tidak akan menyebut menang, hanya menggunakan trik untuk menang. Dugulan berkata, jika ini adalah kemenangan, itu akan menjadi kemenangan yang tidak terhormat. Saya lebih suka bertarung langsung untuk melihat latihan Anda. Pikiranmu patut dipuji, Peri Dugu. Sang pewaris bersemangat ketika menjawab, jika kamu ingin melanjutkan, maka aku akan dengan senang hati menghiburmu. Ini akan memberiku kesempatan untuk melihat sisa seni pedang dari Kaisar kuno. Sorak-sorai tiba-tiba berhenti saat penonton saling bertukar pandangan. Karena Dugulan sendiri mengatakan bahwa itu bukanlah kemenangan yang bersih, akan konyol jika mereka terus-menerus bersorak. Akibatnya, mereka merasa agak ragu. Tentu saja, Dugulan tidak peduli dengan masalah sepele ini. Ia melanjutkan, saya perlu mengandalkan orang-orang bijak di masa lalu untuk menebus kekurangan saya saat ini. Saya dapat mengatakan hal yang sama karena melatih saya adalah berkat bantuan para resi dan leluhur. Sang pewaris menjawab dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, mari kita terus melihat pemenang yang sebenarnya. Dugulan tersenyum. Baiklah. Mata sang cucu kembali menjadi tajam dan cemerlang. Ia memanggil senjatanya, tombak yang cemerlang. Sinar-sinarnya dapat menembus mata seperti jarum. Tombak itu memiliki 7 bola mata yang terukir, tampak seperti 7 planet. Bola-bola itu kemudian mulai melayang di sekitar tombak, melepaskan aura yang mendominasi seperti binatang purba. Aura mengerikan ini berasal dari tombak itu sendiri, sang keturunan belum memberdayakannya dengan energinya sendiri. Saya menamai tombak ini Heaven Says. Sang pewaris menjelaskan, tombak ini terbuat dari tulang dao burung gagak dewa yang cemerlang yang diresapi dengan ingot logam bintang emas. Jika aku bisa membuktikan apa yang aku lakukan di masa depan, aku akan menjadikannya senjata warisanku. Tulang dao dari burung gagak dewa yang cemerlang. Beberapa leluhur terkejut mendengarnya. Tulang dao ini sudah mati. Seorang pemuda menjadi ingin tahu. Itu adalah tulang dao surga tingkat tinggi dari seekor binatang raja, sangat berharga dan bernilai tinggi. Seorang leluhur mengangguk. Para pendengar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Materi kelas ini biasanya hanya digunakan oleh para penguasa jalan, tidak heran mengapa sang keturunan mengatakan bahwa ia akan menyimpannya sebagai senjata andalannya. Selain itu, batangan logam bintang emas juga berharga. Jadi, hasilnya sungguh luar biasa. Itu senjata yang bagus. Dugulan memuji sebelum melepaskan vitalitas dan istana takdirnya. Gemuruh, satu demi satu istana bermunculan. Mereka menuangkan hukum dao abadi. 12 istana takdir. Semua orang tercengang, termasuk para siswa dari Duality. Dia benar-benar punya 12 istana. Beberapa orang perlu menghitung ulang. Sebelumnya, mereka yakin bahwa dia berada di level puncak suci Grand Dao dengan 11 istana. Sekarang, dengan 12 istana,
Itu berarti dia adalah pewaris, siap untuk langkah berikutnya. Apakah dia akan memilih jalan menjadi penguasa Dao atau penguasa berdaulat? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Kakak pertama adalah yang terbaik. Para siswa dari Duality menjadi bersemangat lagi. Karena Raite Sion adalah seorang pewaris, orang-orang berasumsi bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah jurang pemisah yang sangat besar yang tidak dapat ditutupi. Saat ini, keputusasaan telah tergantikan oleh kegembiraan, tidak masalah jalan mana yang akan dipilihnya. Paling tidak, keduanya kini berada pada posisi yang setara. Bersambung.